lihat full SIM berapa? Semuanya jadi berapa? Semua lokasi 25.000. Oke. Ya udah. Sama diantar gayatnya. Wah, indah teman. Kita upload ke YouTube apa ya? Nggak apa-apa. Si Masnya juga nggak apa-apa. Ya, saya mohon izin, saya tidak sopan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di objek wisata sejarah atau religi Keraton Kapupaten yang mana tempat tinggalnya Sunan Gunung Jati. Istananya di dalam. Nanti kita bisa lihat istana. Nanti kita akan berkeliling Keraton kurang lebih 40 menit ya. Akan dipandu oleh saya perwakilan dari Keraton. Nama saya Sandi. Jadi awalnya keraton ini dibawanya tahun 1430 Masehi bernama Keraton Pakuwati. Pakuwati. Ya, Pakuwati itu diambil dari nama putrinya Pangeran Walang Sungsang. Oh iya. Ya, Apa? Anaknya Prabu Siliwangi ya, yang menikah dengan Nyimas Buang Larang, pamannya Sekuro Karawang. Itu dikaruniai 3 orang anak, Pangeran Walang Sungsang, Nyimas Santang dan Raden Kian Santang. Nah, keraton awalnya tepatnya di sebelah timur yang dibangun tahun 1430 Masehi namanya Keraton Pakuwati. Nah, itu diambil dari nama putrinya Pangeran Walang Sungsang. Karena saking sayangnya pada putrinya, akhirnya diabadikan menjadi nama sebuah keraton. Pakung itu artinya udang, wati itu perempuan, udang perempuan. Iya. Yang mana 51 Pakuwati itu dinikahkan dengan sepupunya yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarifida Tua Sunan Gunung Jati. Menantu juga panglima perang, menantu juga keponakannya Pangeran Walang Sungsang. Ya. Yang mana di situ ada sumurnya terkenal namanya Sumur Agung atau Sumur Jam-Jamnya Cirebon. Itu air yang unik, bisa 3 rasa kalau kita minum, tergantung kesehatan tubuh kita, bisa tawar, manis dan pahit. Kalau tawar berarti kita sedang sehat, kalau manis sedang capek mungkin karena perjalanan, kalau pahit berarti ada tubuh kita sedang sakit. Jadi air ini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Alhamdulillah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit baik medis ataupun non medis ya. Yang mana air itu dari sumur peninggalan wali yang usianya sudah 600 tahun lebih. Yang dibuat oleh Pangeran Walang Sungsang. Nama apa? Yang mana di keraton awal itu ada 3 sumur, yaitu Sumur Agung, Sumur Kejayaan, dan Sumur Tujuh. Nah, itu ada fungsinya masing-masing. Kalau Sumur Agung itu fungsinya untuk mengobati berbagai macam penyakit baik medis ataupun non medis. Kalau Sumur Kejayaan itu syariatnya untuk kejayaan hidup, yang mana di sumurnya itu tempatnya para wali dan perempuan tidak boleh masuk. Ya, dari zamannya para wali. Juga ada Sumur Tujuh. Nah, itu syariatnya atau fungsinya untuk 7 bulan atau untuk enteng jodoh gitu. Jadi ada gunanya masuk. Sumur 7 ya? Ya, Saya masih bujangan Mas. kita jangan tas meter dari rumah. Enggak, saya beneran saya masih bujangan. Mereka enggak. Ini kakak-kakak saya. Pak Yodisa apa namanya, Pak?
Yuk, saya Tuh bagus. Tuh bagus Yudira. Saya tuh bagus Rama. Saya dari Banten. Oh, namanya bagus Pak. Cocoknya jadi pengusaha Pak. Amin. Amin, amin, amin. Yang ini banyak perusahaan selimut ini Pak. Kalau saya boleh tanya nih Mas, bedanya Kesultanan, Kasepuhan sama Kanoman ya? Kanoman ya. Jadi pada generasi ke-6 dari Sunan Gunung Jati yaitu Panembahan Gila itu ada campur tangan Belanda. Oh. Yaitu Panembahan Gila itu atau Pangeran Karim itu punya mertua Raja Mataram Amangkurat I. Itu diadu domba dengan Belanda. Jadi Amangkurat I itu pro dengan Belanda. Karena tidak mempan dibunuh dengan senjata, Raja Cirebon ini akhirnya dibunuh dengan cara diracun dengan dasar undangan makan-makan di Mataram Lu tahu itu bro? dan meninggalnya di Bukit Girilaya bersebelahan dengan makam-makam Raja Jawa. Jadi makam Sultan Cirebon yang di luar Cirebon itu adalah Panembahan Girilaya atau Pangeran Karim. Lalu dua putra mahkotanya dapat diselamatkan melalui peperangan. Nah, ayahnya meninggal di sana karena diracun. Nah, dua putra mahkotanya dapat dikembalikan di Cirebon melalui peperangan oleh Pangeran Trunojoyo dari Sumenep, Raja Sumenep. Tapi Pangeran Trunojoyo juga meninggal di sana. Dan dikembalikan lagi ke Cirebon, Pangeran Matawijaya menjadi Sultan di Kasepuhan, Pangeran Kartawijaya menjadi Sultan di Kanoman. Jadi kakak adik seperti itu. Jadi kayak dia duduk begitu. Iya, dia beda tempera Pak. Jadi karena penjajah walaupun senjatanya canggih, dia tidak akan bisa menyerang kerajaan yang di Nusantara ini. Maka dengan caranya politik adu domba, dia beda tempera. Jadi saudara dengan saudara, atau sama tua dengan menantu, sepupu dengan sepupu seperti itu. Pecah. Yang kedua Kasepuhan, Kanoman. Abad 18, Kanoman sekali lagi membuat keraton Kacirbonan. Jadi sini ada 3 keraton, Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirbonan. Sedangkan kalau Keprabonan itu menurut sejarah aslinya adalah tempat menimba ilmu agama Islam, yaitu peguron. Itu ilmu torekat. Ini torekatnya torekat Sataria, ya, gitu. Juga ada Taman Air Gua Senyaragi. Kalau Taman Air Gua Senyaragi itu tempat titikasnya para Sultan Cirebon. Nah, tahun 1529 Sunan Gunung Jati melebatkan keraton sebelah barat dari sana diberi nama Keraton Kasepuhan setelah berdiri di Keraton Kanoman tahun 1679. Kasepuhan yang sepuh, yang tua katanya Kanoman itu yang muda adiknya, adik ya, gitu. Dan salah satu putra Sunan Jati itu ada yang menjadi Sultan Banten pertama, yaitu Pangeran Sabakigin atau Asundin ya, menikah dengan Nyi Mas Panganten ya. Kalau sini menikah dengan Nyi Mas Tepasari, punya putra namanya Pangeran Pasarian. Jadi Sunan Gunung Jati ini punya istrinya 6, tapi tidak dinikah semua, meninggal untuk mencari anak laki-laki untuk meneruskan syiar Islam beliau. Punya putra yang di Banten menjadi Sultan Banten pertama, yaitu Pangeran Asundin atau Pangeran Sabakigin, kalau ini Pangeran Pasarian. Dan punya istri juga ada yang dari Cina, namanya Putri Ongtin, putrinya Kaisar Yungo dinasti Ming. Nama Islamnya Nyi Mas Laras Sumanding. Tapi ketika menikah terus melahirkan, istrinya itu meninggal, istrinya yang dari Cina itu meninggal, putranya mengangkat anak dari Bupati Luragung, anaknya diberi nama Pangeran Arya Kemuning yang menjadi cikal bakal kota Kuningan. Itu. Nah, kalau ini namanya kompleks Siti Inggil, dibangunnya tahun 1529. Siti artinya tanah, Inggil tinggi, tanah tinggi. Yang mana di sini ada 5 buah bangunan tanpa dinding namanya Mande. Yang sebelah kiri dari bawah namanya Mande Sumakinandu, tempat duduknya penasihat sultan dan sepuluh keraton. Ada 2 buah tiang namanya 2 kalimat syahadat dan Sunan Agama Islam, pusat penyebaran agama Islam yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, juga tempat berkumpulnya para wali. Dan ini yang tempat Bagus Jodi dan rombongan namanya Mande Malang Sembilan. Dahulu tempat duduknya Sultan dan keluarganya dari zamannya Sunan Gunung Jati untuk melihat latihan prajurit, latihan perang dan alun Sangkala Buana. Itu halnya juga acara berkuda pada Sabtu Subuhnya Sabtonan. Di mana keraton di Jawa, semua keraton itu menghadapnya ke arah utara. Sebelah kiri itu ada masjid, pusat peribadahan, Hablum Minallah. Belakangnya itu ada pasar, pusat perekonomian, Hablum Minanas, arsiteknya Sunan Kalijaga. Luar biasa. Ya, nah di tengah Mande Malang Sembilan ini ada 6 buah tiang inti melambangkan rukun iman. Jumlah tiang ini ada 20, melambangkan sifat Allah yang 20. Nah, sebelah kanan dari Pak Jodi namanya Mande Pandawa 5 atau pengawal atau panglima perang keraton. Ada 5 buah tiang melambangkan rukun Islam, dan salah satu panglima perang Cirebon adalah Fatahillah atau Pangeran Jayakarta. Wah. Nah, itu juga panglima perang Sunan Gunung Jati yang ditugaskan oleh Sunan Jati untuk memerdekakan Sunda Kelapa dari serangan Portugis tahun 1527 Masehi.
gabungan dengan Tentara Demak dan Banten yang sekarang jadi nama kota Jakarta. Dan Pangeran Jayakarta sendiri diambil dari kitab suci Al-Quran, namanya Jayakarta itu artinya kota kemenangan. Makanya habis mau pejabat besar-besarnya RI 1 itu kalau ingin menjabat Negara Republik Indonesia, karena ibu kota Jakarta itu minta restu dulu daripada Sultan Cirebon, terusnya Sultan Kasepuhan dari zamannya Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Paling depan ini namanya Made Pengiring. Untuk keluarga pengiring Sultan juga tepat hakim memutuskan hukuman mati yang dituntut oleh jaksa. Silakan dan lalu. Jadi zamannya Sunan Gunung Jati itu pakai hukumnya hukum Islam. Kalau ada yang mencuri dipotong tangannya, tapi kalau mencuri karena kelaparan pemimpinnya yang dihukum. Karena zamannya Sunan Gunung Jati tidak boleh ada rakyatnya kelaparan, semuanya sejahtera, harus makmur. Nah itu satu lagi namanya Merdeka, sebenarnya masih difungsikan, dibunyikannya gamelan katedral Demak ketika Sultan setelah sholat di dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Itu masjidnya para wali 50 meter arah barat daya. Ya, namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dibangunnya 1480 Masehi. Arsiteknya Sunan Kalijaga dan pemimpinnya Sunan Gunung Jati, dibangunnya saat semalam karena subuhnya akan dipergunakan sholat subuh jamaah. Jadi sorry maaf saya potong Mas. Jadi si Mas arsiteknya Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga sendiri ini arsitektur ya. Arsitek juga Wow. orang budayawan. Keren. Betul. Dan ini semua bangunan di sini masih asli nih Pak. Tiang lantai marmer dan batanya masih asli dari zamannya Sunan Gunung Jati, usianya kurang lebih baru 500 tahun. Kecuali atapnya udah diganti, namanya silat gentengnya DKI Jati. Ini diganti 7 tahun yang lalu karena hasil kemakan zaman, kena hujan, kena panas juga. Dan bangunannya sendiri Tapi ini dari dulu nih Mas ya. masih original. Kenapa tiang-tiang masih kuat ini Pak? Ini pada banyak dari kayu. Nah ini setiap malam Jumat itu dikasih asap kemenyan. Jadi asap kemenyan itu untuk penguat kayu, juga untuk pengusir rayap Pak. Makanya sini tidak ada lubang rayapnya Pak. Logiknya ya. Nah, cuman kalau kita bakal kemenyan di kota besar, kita seolah-olah berpikiran negatif. Itulah ya, Pak. Jawabannya seperti itu. Iya benar. Nah ini luasnya kurang lebih 25 hektar, Pak. 12 hektar pembangunannya, 13 hektar ada sebelah kiri dikelilingi oleh tumpukan batang namanya gapura benda, tidak pakai semen. Perakatnya pakai putih telur, getaran dan kapur. Dan ini bangunannya seperti bangunan Hindu di Bali ya. Kayak gapuranya, arsiteknya itu adalah sate tepat dari kerajaan Majapahit yang disebut Sunan Gunung Jati. Jadi si tingginya dan tingginya itu dari kerajaan Majapahit. Ya. Sedangkan di sana nanti kita bisa lihat sananya. Kita melanjutkan, mari. Lanjut. Mari. Ya, karena lagi ada pangeran punya silaturahmi bertemu dengan beliau. Ya, jarang-jarang bertemu dengan beliau. Ya, nanti kita bisa foto bareng dengan beliau. Ya. Atau silponnya di atasnya Sunan. Ya. Tapi kalau bisa dibilang Kesultanan Kasepuhan sama Kesultanan Kanoman masih ada sultannya tuh Mas. Masih ada sultannya masing-masing, Mas. Ya, kalau ini sultan yang 15, kalau di Kanoman sultan yang 13 Sekolah juga ada sultannya. Nah ini depannya pendopo pengada tempat tamu melakukan kegiatan tamu yang berbuka di Maores di Nah ini depannya ada gapura lonceng untuk menandakan waktu.
sekalian. Nah, ini tempat kumpulnya Parawan. Di sini mana mas? Apa nih mas? Tempat kumpulnya Parawan Oh, ini tempat. keraton awalnya. Awalnya Cuman karena mas. nggak ada foto dokumen, jadi tidak bisa dibangun ulang, tinggal camping aja. Akhirnya dibuat 2 buah pendopo. Barangkali ada yang mau tirakat atau itikaf atau mau sholat. Bisa di sini, Mas, ya? Bisa di sini. Berarti 24 jam mas? Ya, Ini, Mas, 24 berkunjung jam. ya? 24 jam kalau keratonnya. Kalau untuk musimnya jam 8 sampai jam 5 sore. Siap. Itu barangkali mau tutup kan. Iya, Mas. Jadi tadinya pohon beringin nih mas? Dingin. Dinginnya kalah sama pohon parasit, pohon loa, Pohon loa ya? yang beringin sama cuman masih ada sisa jenggot beringinnya. Ini beringin jenggot. Yang besar nih pohon loa ya teman namanya mas? Pohon loa. Ini usianya 5 abad Wah. di sejarah penjajahan Keraton Cirebon. Uniknya tanah di sini kayak pasir ya mas ya? Iya. Aku pikir tadi Karena kayak dulu ini laut, tanah. Pak. Oh. Laut. Cuman semakin sini semakin abrasi. Makanya banyak karang-karang laut. Oh iya. Makanya pasirnya pasir laut. Aku pikir tadi kayak tanah gitu. Jadi kalau di daerah Kesepuan ini nggak ada makam justru mas ya? Ada makan. Awalnya Coba. Ini namanya Taman Kanyapuri. Kan ya Tempat bermainnya anak-anak sultan. Kayak kolam gitu ya. bener. Oh iya mas. Proyeknya kan nggak ada ya? Oh di pos nih. Namanya ini udah ya? Udah. Namanya ini adalah Kompleks Patirangkan Dalam Agung Pangkuopan. Pakungwati, iya. Jadi ini yang aslinya nih, keraton aslinya kan. ini kata awal sebelum ada keraton Kanoman
permohonan atau Banten Tebon atau trotoar. Kasih. Ini fasilitas saluran dalam pertemuan. Oh, tadi ada itu sih mana? Ada sumur endeng jodoh juga. Jangan mau sini. Nah ini ada tempat kitchen. Ini ada tempat kitchen ini dulunya itu. Jadi kalau ini awal dari sini. Oh itu ya. Nah ini ada pohon yang Saya kayaknya udah tahu banget, di pohon udah tua banget nih. Jadi usianya 500 tahun lebih ya Mas? Oh, tadinya pohon beringin, cuman beringin ini kalah sama pohon pakasif, jadi ada bunyi pohon pakasif namanya loa. Tapi masih ada sisa jenglot beringin. Ini pohon ini bisa berguguran daunnya. Kalau di guguran tidak ada daun sama sekali. Ini harus sekali. Ini mau rotok apa? Mulai rotok gitu. Ini juga ada pohon yang unik juga namanya pohon apapun yang di pertama itu Gede banget ya, emang tahun. ini sumur 7 nih. Mau duduk sini. Nah ini sebenarnya ada sumur lagi di dalam sini, yang kolam ini. Jadi sumur ini untuk mengukur tinggi rendahnya kadar air laut. Jadi ini tembusnya ke laut. Oh gitu. Jadi kalau airnya lautnya lagi pasang akan tinggi, airnya naik. Ini ada padasannya. Nah ini sumur 7. Enteng jodoh katanya. Enteng jodoh. Kalau orang lagi hamil untuk 7 bulan. Enteng jodoh. Nah. Paling Saya boleh minta itu ya Pak? Enggak air, Mas. Akan dirijen. atau ada yang kosong. Tadi kan ada bawa dirijen ya? Iya, Ntar kita campur sama 3 ya Mas? Iya. Boleh kan? Nah itu tempatnya juru kunci itu. Kuncian nih Mas. Kunci keraton yang ditugaskan oleh Sultan dan bergantian jaganya setiap 2 hari sekali. Ada 3 sumur ya? Iya. Ntar kita nambah lama. Iya. Ya, kita melanjutkannya. Ya. Kejadian yang mana dulu oleh orang prajurit membuat tombak di besar.
Ini pintu masuk dengan pintu ke dalam sengaja dibuat agak miring atau menyerong. Nah, kenapa? Di sini ada feng shui-nya. Bawaan putong yang dari Cina. Jadi kalau Pak Jody ingin membuat sebuah rumah, pintu masuk dengan pintu ke dalam tidak lurus, dia tidak amblas, rezekinya tidak boros. Oh. Ya, Oh. Pak Jody termasuknya boros ini. Bener. Kok bisa tahu sih Mas? Pak Jody orangnya cerdas. Iya. Makanya Dia depan, makanya kadang yang ngobrol dengan Pak Jody Dia- nyambung. Jadi dari Bogor udah sampai Cirebon, yang lain baru ke tengah jalan, Pak. betul. Nah, ini namanya Taman Bundaran Dewan Garu. Yang mana tengah taman itu ada 2 buah patung macan putih simbol dari Pajajaran. Karena Sunan adalah itu dari Prabu Siliwangi. Di sampingnya dia ada 2 buah meriam dari Kerajaan Galuh. Dari Prabu Kebunan kan namanya itu Santoma dan Nisantomi. Ini ada meja dan bangku ini dari Dr. Raffles Inggris. Ya, meja bangku ini dari batu. Ini dari Kalingga Gujarat India ini. Abad 17-an. Ini ada patung Krishnamurti dengan dari zaman Hindu. Sebelah kanan itu ada pendopo namanya Nunjuk tempat informasi. Sebelah kirinya pendopo kelima itu tempat tamu menunggu tanah Raja. Nah, ini istananya Sunan Mulyati yang dibangun tahun 1529 Masehi. Yang mana istana ini masih tempat oleh Sultan yang ke-15. Dan depan ini ada sebuah gapura yang putih namanya Gapura Ketagara Wadasan. Ada motif batu Cirebon yang terkenal Mega Mendung. Mega Mendung yang tak ini ada di situ motif. Ya, Mega Mendung itu perpaduan dari budaya Cina, itu filosofinya Mega itu awan, mendungnya itu mengayomi. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin harus bisa mengayomi. Pak. Nah, lawannya batu Mega Mendung yang di bawah itu Pak, artinya wadasan. Wadasan itu artinya karang. Filosofinya kalau kita mau punya sebuah keyakinan atau agama Islam kita harus kuat di karang, Pak. Gitu. Jadi sederhana tapi mengandung hati yang sangat. Nah, ini ada lorong namanya Kuncung Pemilu, tempat parkirnya kereta kencana, Pak. Kereta punya barong di sini. Dipakai aja, Pak. Nah, ini ruang depan stasiun Gunung Jati. Nggak apa-apa, bukan masjid. Kalau masjid tidak dipakai. Jadi ruang depan namanya Jinumpang Rawit. Tempat bersama Pangeran Pati jika datangnya di Gunung Sultan. Ini sebelah ini ada silsilahnya Sunan Gunung Jati. Ini garis dari ayah Sunan Gunung Jati. Ayah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Mesir bernama Syarif Abdullah. Nasabnya itu bulan yang ke-20 dari Nabi Muhammad SAW, dari putrinya Siti Fatimah Rasul yang menekan Senali. Ibunya Sunan Gunung Jati adalah putrinya Prabu Siliwangi, Nyimas Santang atau Sarip Pamudaim. Ketika itu Nyimas Santang bersama kakaknya Pangeran Walang Sungsang menunaikan ibadah haji ke Mekah, bertemu dengan Sultan Mesir Syarif Abdullah. Dari pertemuan itu akhirnya Nyimas Santang menikah dengan Syarif Abdullah, dikaruniai 2 orang putra mahkota, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Tapi Syarif Hidayatullah itu hanya 2 tahun sebagai sultan di Mesir. Beliau serahkan tatanya pada adiknya Syarif Nurullah yang ingin meneruskan raja Arab. Syarif Hidayatullah selanjutnya diminta ibunya lagi ke Cirebon menggantikan kedudukan uangnya menjadi raja, menjadi sultan. Nah, ini cerita Sunan Mulyati dari Kesultanan Cirebon hingga Sultan Sepuh yang wafat bulan Juli tahun 2020. Oh. Ya, itu yang tadi fotonya. Dan ada Pangeran Raja Dipati Hajari Nathan Ingrat, ketua raja-raja Nusantara. Nah, di zaman ini Pak, zaman Panembahan Baligila ini, Keraton Pakualaman ini pecah menjadi 2, menjadi Kasepuhan dan Kanoman. Nah, ini putranya yang diselamatkan oleh peperangan di Mataram itu Pak. Pangeran Terjaya itu yang kakaknya, yang Sultan pertama, Sepuh satu ya Mas. Sultan Sepuh 1. Kalau Sultan Kanoman namanya Pangeran Kartawijaya. Sultan Bajidin, Sultan Sepuh, Sultan Kanoman. Ini dalam 1 tahun 2 ya. Iya, ini wafat digantikan oleh kakaknya. Oh begitu. Gitu. Ini petakannya apa digantikan oleh kakaknya. Kalau nggak punya anak laki-laki, adiknya nanti akan menggantikan. Ini udah diangkat. Sudah, aku yang ke-15 Terima kasih. gitu. Nah, ini foto Sultan dan permaisurinya. Ini yang ke Ke-14, 14, yang ya? ke-14 Sultan Bu Alif dan Tinggal. Ya, kalau ada acara Maulid Nabi ya, kalau ini ada nontonnya banyak jimat atau bersawal 2 hari setelah Lebaran itu ada jarak ke makam Sunan Gunung Jati atau makam. Ini loh dalam tanahnya. Ini loh dalam tanahnya Sunan Jati, tapi mohon maaf ikan ini di dunia Idul Fitri aja atau yang bulan dari sebelah siang. Artinya kita bisa masuk dari sebelah kanan, cuman karena banyak benda yang hilang, yang umurnya ratusan tahun. Jadi Sultan itu kurang lebih 7 tahun yang lalu.
Apalagi sini ada keramik ya Pak, yang dekat kanan kiri itu ya, yang dekat tembok putih, biru putih itu, yang setengah meter itu keramik itu dari Cina, dari Putih Ongtin, dinasti Ming, abad 14. Dan menurut Perdana Menteri Cina sendiri satu gucinya itu kalau dijual bisa beli Pulau Jawa. Oh, Iya. Karena Putih Ongtin itu kan anaknya raja Pak. Beliau tidak mungkin membawa barang asal-asalan, pasti yang berkelas semua. berarti lagi kalau sekarang mungkin lebih mahal dari itu. Iya. Dan pernah ditemukan kan satu kapal di perairan Subang. Ada keramik, emas, juga kristal itu kalau dibukain kurang lebih hampir 1 triliun, tapi dilelang oleh pemerintah. Kalau sebagian disimpan di sini di museum ya, cuma tidak sih. Nah ini cerminnya kanan kiri ini Pak. Cerminnya ini dari kristal abad 15. Ini kalau ada sultan, ada tamu yang bertemu sultan itu harus bercermin sini. Tapi kan juga ada mitos kalau kita bercermin di sini akan awet muda. Oh gitu? Walau alam. Nah, ini uniknya ini enggak berjamur Pak. Kalau cermin, sultan pasti udah berjamur. Ini udah kurang lebih baru 5 abad. Gitu. 500 tahun. Kalau apa sih awet muda Pak Jody? Enggak juga. Iya. Walaupun udah 70 tahun nggak akan kelihatan, paling ubahnya aja kelihatan. Iya. Bisa. Mau silaturahmi ke pangerannya? Boleh. Mau ke sini juga apa? Dia ada. Dewan Daru. Pohonnya umurnya 300 tahun. Dewan Daru. Tiga Ini abad ya pohonnya wangi guys. sekali kalau dibakar atau bikin kue ini. Ini kelihatannya udah mati tapi masih hidup. Kalau dibakar baunya wangi kayak cendana, kayak gaharu. Ya. Oh gaharu kalau dibakar wangi ya? Wangi. Tadinya ada 9 pohon, cuma tinggal 2 yang hidup. Nah ini ada pun namanya itu bacaan dibuat dari pohon pahit jati. Dan di sininya ini